Jadi konsep pahala itu sebenarnya diciptakan sama siapa? Oke, jadi gini. Pertama konsep pahala dan siksa. Jadi pahala lawannya juga siksa. Jadi betul tadi pahala kubur ya. Pahala kubur. Ya, jadi pahala sama siksa itu adalah sebuah konsep yang saling melengkapi. Karena kenapa? Karena gini. Menurutku konsekuensi daripada segala sesuatu yang ketidakadilan di dunia injustice kita pernah bahas adalah ada hereafter. Kan kita udah bahas escape from injustice ya. Nah, jadi kita bahas ketika escape from injustice bahwasanya injustice di dunia itu nggak semua kebayar di dunia. Maka ketika nggak kebayar di dunia ada konsep kemudian hereafter. Ada konsep pembayaran nanti setelah kita mati. Yaitu adalah kemudian ada konsep pahala tadi itu. Maka pahala bisa kita katakan currency ketika di akhirat. Nah, ketika itu, bukan di dunia. Currency-nya itu. Mata uangnya. Jadi gampangnya gini, kalau ada sesuatu yang kita rasakan gak enak ketika kita di dunia dan kita lakukan itu karena kebaikan, itu langsung di-convert jadi currency-nya di akhirat. Pahala itu. Contoh misalnya ya, kita lagi puasa nih sekarang. Ada perkara-perkara yang halal kita tinggalin, kita nggak makan. Istri kita yang halal kita juga nggak sentuh karena di bulan puasa ya. Nah itu kemudian kita kan rasanya kan nggak nyaman ya. Nah itu di-convert jadi pahala. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Allah. Kita nolongin orang dan kita keluar duit ketika nolongin orang. Tapi kemudian ketika dia cuma di dunia berkata, makasih ya mas, udah nolongin aku. Tapi yang kita lakukan itu, yang kita hilang itu di-convert kemudian jadi pahala. Semua yang kayak gitu itu namanya pahala tuh. Tapi kenapa orang berlomba-lomba kayak cari pahala gitu loh? Kenapa ngelakuinnya nggak tulus aja? Paham gak sih? Itu bagus. Soalnya kalau misalnya di Kristeni, setahu kayak kita ngelakuin ya memang untuk Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada yang hitung-hitungan gitu. Terus ya. Tapi di Kristen juga ada surga kan? Ada surga neraka kan? Ada. Ada kan? Iya nggak apa-apa. Emang nggak tahu? Enggak, lu bukan mahram, jadi nggak boleh pegang-pegang. Yang jauh ya, buntung. Batal puasa. Iya. Jadi gini, di surga di Kristen juga ada surga neraka kan? Ada. Yesus sekarang ada di mana? Surga. Berarti surga juga ada kan? Iya. Nah, berarti di surga tuh ada apa tuh kalau di Kristen? Ada Yesus. Selain ada Yesus? Ayo lo. Selain ada Yesus, ada malaikat. Ada malaikat. Selain itu kenikmatannya apa kalau di surga? Belum pernah ke sana sih Ustaz. Nggak pernah dikasih tahu di Bible. Oh, ketahuan gak baca deh. Hati-hati lu dilihat sama pendeta lo. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini ya. Oke, jadi gini. Surga itu ada karena orang ada banyak level-levelnya. Contoh misalnya kayak gini ya, ketika aku lagi ngajarin anak kecil, aku nggak bisa ngajarin dia bahwa berbuatlah ini karena ini adalah kamu. This is identifying you. Itu aku bisa bilang begitu. Aku cuma bisa bilang begini, kalau kamu nanti hafal Quran gitu kan ya, kalau kamu hafal 1 juz, Abi beli ini ya yang kamu suka. Ya. Nah maka dia bilang, benar nih Bi, benar. Maka dia semangat menghafalkan Quran karena ada rewards. Bukankah pahala juga rewards kan gitu kan ya? Iya, benar. Tapi ketika dia sudah gede, misalnya contoh dia sudah SMP atau SMA, aku nggak bisa menggunakan yang sama lagi. Karena begitu kemudian aku bilang, nanti Pak Abi beliin sepeda ya, dia bilang, sudah punya sepeda. Apalagi ketika dia udah kerja, aku bilang nanti Abi beliin ini ya, dia bilang apa? Gue bisa beli sendiri. Maka harus ada nilai lagi yang di atas itu. Apa nilai yang di atas itu? Berbuatlah ini karena dengan berbuat ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kamu nolongin orang loh sebenarnya. Misal contoh, kalau kamu sedekah, kamu nolongin orang loh. Berarti bukan karena pahala lagi, tapi karena dia lihat dia bisa nolongin orang-orang lain. Tapi lebih atas lagi, bahwasanya aku nggak peduli, this is me. Adalah aku orang yang sangat pemurah. Adalah aku orang yang ngafalin Quran. Adalah aku orang yang pembelajar. Dulu kita belajar disuruh kan? Sekarang kita belajar disuruh nggak? Enggak, berarti ada motivasi yang berbeda-beda. Ada orang termotivasi karena pahala and it's okay. Ada orang termotivasi karena misalnya dia pengen, aku nggak peduli, yang penting aku ridhonya Allah. Yang paling penting aku nggak dapat pahala, yang penting ridhonya Allah. By the way, kalau Allah ridho, surga tuh dapat walaupun kemudian pahala kita kurang. Atau kalau kita diridhoi oleh Allah, kita akan dapat surga kita nggak akan masuk neraka walaupun kita banyak dosa. Gitu kan ya, berarti ridho Allah itu yang menentukan. Nah yang penting Allah ridho. Ridho itu apa? Gak tahu ini mau nanya. Ridho itu rela. Ridho itu bukan rela. Apa ridho tuh ya? Ridho tuh aku apa ya? Ridho tuh apa ya? Ridho tuh kayak semacam ridho Allah kan maksudnya. Ridho Allah tuh kayak ikhlas memberi izin, memberi segalanya gitu loh. Apa ya? Menerima. Aku rela. Contoh misalnya aku bilang, aku ridho kalau andaikan Raymond jadi ustadz.
Nah, Aku suka, aku menerima, aku rela, Iya, aku demen, ya itulah itu ridho. Itu Mendukung. memang agak sulit sih, mendukung dan nah, ridho Allah itu bisa jadi kemudian yang orang capai bukan lagi pahala lagi, tapi sudah ridho Allah. Lebih jauh lagi mungkin dia mengatakan, ya this is me, ini adalah aku nggak perlu motivasi apapun, aku akan melakukan itu. Nah, maka agama itu mencapai ke titik tertinggi itu, ridho Allah dalam bentuk ini aku. Ridho Allah itu udah paling tinggi. Udah paling tinggi. Kalau bentuknya this is me. This is me. Artinya kita benar-benar melakukan itu karena Allah dan benar-benar bebas daripada niatan-niatan yang lain. Tapi kalau misalnya pahala chasers nih, pahala hunters yang belum ridho, dia ngelakuin karena dia tahu ini Bukan karena ridho Allah. Bahkan mungkin ngejar pahala karena fear. Iya, fear and hope. Kalau misalnya lebih ke fear. Fear, Karena berarti gua takut takut neraka. takut neraka aja gitu. Itu juga jadi ini menariknya adalah di dalam Islam ada kata-kata begini, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang-orang yang takut dengan Allah. Dia cuma punya takut, dia nggak berharap surga. Dia cuma takut banget sama Allah, jannatan, ada 2 surga bagi orang yang takut sama Allah. Ada satu ayat lagi, wa min dunihima jannatan, selain 2 surga itu ada 2 surga lagi yang bagi yang takut pada Allah. Berarti total ada 4 jenis udah. surga bagi orang yang takut sama Allah. modal takut aja tuh balasannya udah surga. 4 surga. Tapi Stat, gini, saya tuh dulu suka mikir nih, Ya. umat muslim kalau nggak dikasih tahu konsep pahala, Ya. apakah mereka akan mencintai Allah? Saya tuh suka mikir gitu dulu. Betul. Nah, itu pertanyaan sufi tuh. Jika surga dan neraka nggak ada, kita mau nggak beribadah? Iya. Gitu kan ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah kalaupun sekarang aku nggak peduli dengan surga dan neraka. Aku beribadah karena aku pengen ridho Allah. Itu yang paling tinggi. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak saya, Stat. Jadi saya tuh nggak pernah ngajarin, Ya. nanti masuk neraka kalau nggak Iya. sholat, nanti dapat pahala. Karena kan saya tuh ngerasa itu terlalu transaksional kan. Betul, transaksional. Akhirnya saya itu, ayo kita sholat. Karena apa? Karena kita cinta sama Allah. Udah saya Iya. tanamin itu dulu. Iya. Nantinya setelah Betul. dia melakukan itu karena dia suka kan. Pada akhirnya nanti ketika dia udah sadar konsep surga Surga, dosa neraka. pahalanya itu Iya. udah bukan sesuatu yang Penting. menggerakkan dia. Iya, karena betul. pada basicnya dia udah cinta duluan sama Allahnya. Saya merasa gitu harus saya mengajarkan. Berarti itu level anak tinggi ya. udah. Karena level paling awal orang memang transaksional. Orang memang aku berbuat apa, aku dapat apa. Gitu loh. Nah, agama menyediakan juga versi itunya, versi yang ibaratnya ya yang versi newbie lah. Nah, versi pro-nya dia sudah nggak transaksional lagi karena waktu itu agama-agama yang lain pada di zaman itu misalnya kayak di Mesir misalnya dewa-dewa dan segala macam atau di Yunani itu transaksional banget. Aku Iya. buat begini kamu dapat aku dapat apa. Gitu. Kalau aku bisa mempersembahkan ini aku harusnya dapat ini dong gitu maksudnya. Nah, di Islam